kita lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Darin sebagai akademisi hukum tata negara dan sekaligus juga praktisi hukum dari IAIN Tulungagung. Namun sebagai stimulus awal tadi seperti disinggung oleh Mas Lutfi, kalau kita dengarkan sama-sama tadi, kita sepakat bahwa ada yang namanya konsep trias politika dari Montesquieu. Itu ada salah satunya, yaitu ada peran atau kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif. Terkait dengan tema kali ini atau siang hari ini, yaitu good governance, tentu peranan hukum ini juga sangat penting sekali untuk diimplementasikan atau direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena begini, mohon maaf Pak Dari, sayup-sayup masyarakat itu juga seringkali mendengar ada istilah yang namanya judicial corruption atau korupsi dalam bidang-bidang atau lembaga-lembaga yang di situ punya kewenangan di dalam penegakan hukum. Nah, di situ masyarakat juga mendengar, seringkali kita mendengar adanya yang namanya mafia peradilan. Tentu semua itu kita tidak inginkan, karena kita sepakat terhadap cita-cita bangsa kita, cita-cita reformasi, itu adanya yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dari pengalaman dan spesialisasi daripada Pak Darin, itu terkait dengan cita-cita bangsa, tata kelola pemerintahan yang baik dengan good governance, itu nanti kita mohon kepada Pak Darin untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya, disiplinas akademik dan umumnya kepada peserta webinar di pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Darin. Monggo Pak Darin. Terima kasih Mas Munir atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut urun rembuk. Tadi sudah sangat amat banyak disampaikan oleh Pak Lutfi, ya, luar biasa sekali, dan saya mengikuti dari awal sampai akhir materinya, luar biasa, sehingga saya akan mengambil kesempatan yang sedikit saja. Lebih-lebih tadi ada spesifikasi dari moderator untuk menyampaikan sesuatu, ya. Yang pertama, maunya sih saya bicara banyak, tapi kebanyakan materi yang ingin saya bicarakan meskipun secara lisan, ini sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Lutfi. Yang pertama, saya sebetulnya kepingin membuat sebuah kajian-kajian yang sifatnya interdisipliner. Sebuah kajian-kajian yang interdisipliner ini, keluasan cara pandang ini diharapkan mampu memberikan sebuah sikap adabiah yang dikenal dengan istilah kearifan. Ya. Yang pertama, statement yang perlu saya sampaikan, saya membuat statement saja. Yang pertama, ada sebuah pernyataan begini. Mustikanya hidup itu ada pada ilmu. Mustikanya ilmu itu ada pada adabiah. Kalau bicara tentang adabiah ini, kajian-kajian di ranah akademik ini sudah ngomong bicara tentang masalah aksiologi ilmu pengetahuan yang harusnya melahirkan keinsafan etis bahwa pernyataan becik ketitik olo ketoro itu mesti adanya. Ya. Saya lanjutkan. Mustikanya adabiah itu atau akhlakul karimah ada pada lelaku. Ya. Maka apabila mungkin kita melihat data-data yang dipaparkan Pak Lutfi tadi, banyak pejabat elit maupun juga itu didukung oleh rakyat yang mendukung keberadaannya menjadi seorang elit politik,
maka dalam konteks ilmu pengetahuan hukum pidana kira-kira dia bisa menjadi pelaku penyerta terhadap lahirnya orang-orang yang etika politiknya adalah jelek. Tapi kata-kata ini sering untuk tidak dipahami. Tadi Pak Lutfi bicara bahwa money politik itu ada, berarti orang yang memperoleh curahan ilmu itu menjadi pelaku penyerta untuk lahirnya orang-orang yang akan nantinya duduk di dalam sebuah kelembagaan elit itu mencari kembalian prinsip-prinsip ekonominya, bahwa saya kemarin mengeluarkan dana sekian dan logika ya yuridis tentang masalah keuangan selama 5 tahun tidak akan pernah itu akan dikembalikan dalam kenormalan perilaku politik. Maka di situ nanti akan banyak rekayasa. Saya lanjutkan, mustikanya adabiah itu ada pada lelaku, dan mustikanya lelaku itu ada pada kenikmatan. Bisa saja hari ini kita-kita yang tidak dalam posisi masuk penjara sedang menikmati hidup yang bebas. Tetapi orang-orang yang ada di penjara hari ini juga betul-betul menikmati sebuah kenyataan bahwa memang benar sebuah kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Bahwa memang benar sebuah kejahatan itu akan melahirkan sebuah kesengsaraan. Jadi dua-duanya itu ilmu. Jadi mustikanya lelaku itu ada pada kenikmatan. Jadi ada sebuah kesadaran. Nah, moga-moga kesadaran mereka yang ada di penjara karena mungkin kasus korupsi memberikan pelajaran bagi kita yang tidak pernah masuk untuk tidak seperti itu. Kira-kira begitu. Itu satu statement. Statement yang kedua. Saya ngomong kajiannya agak filosofis gitu meskipun nanti realnya sama-sama tadi seperti Pak Lutfi sampaikan sudah sangat realistik. Tanggung jawab kemanusiaan kita ya dalam konteks tadi mustikanya hidup itu ada pada ilmu, ini berarti apa? Memberikan tanggung jawab kepada manusia itu. Yang pertama tanggung jawab kemanusiaan itu adalah yang pertama sebagai makhluk pembelajar. Belajar di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, tentang apa saja. Ini merupakan bentuk tanggung jawab. Dan alhamdulillah Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro ini telah melahirkan para pakar-pakar yang kompeten, meskipun pada hari Minggu yang biasanya kita happy end, ini masih bersibuk ria untuk tolabul ilmi. Maka ini sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan kita. Ya. Di dalam rangka apa? Yang dikatakan oleh Pak Lutfi tadi, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka kata kuasa ilmu bisa saja kita akan menjadi orang-orang, menjadi khalifah sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan yang kedua. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, ini bisa saja karena buah ilmu. Tetapi pertanyaan dalam wilayah mungkin kekhalifahan menjadi sangat berat. Apakah khalifah-khalifah tadi yang telah terlekati secara konseptual tentang masalah etika, moralitas, adabiah ini mampu enggak mewujudkan tentang itu? Maka bila tidak, maka sebetulnya telah terjadi kezaliman. Satu pernyataan mungkin sama-sama kita perlu pahami. Dulu dalam konteks ilmu, sebuah kejahatan itu lahir karena kebodohan. Tetapi sekarang terjadi sebuah paradoks kriminologi. Yang pada intinya adalah justru sekarang orang-orang yang punya kapasitas ilmu, cerdik, pandai, ini justru memberikan sebuah kebodohan orang sebagai sebuah komoditas. Satu contoh.
bahwa budaya politik kita, konstituen kita, ini suka untuk diberi uang. Maka ini menjadi sebuah komoditas bagi orang-orang. Aktor-aktor politik dalam mungkin wilayah pemilu, dia beli itu suaranya. Maka orang-orang yang cerdik pandai itu ya menjadikan budaya, kelemahan, kebodohan masyarakat itu sebagai sebuah komoditas untuk dibeli. Kalau sudah dibeli berarti apa? Logikanya adalah kamu tidak boleh bicara apapun karena apa? Suaramu telah saya beli. Itu saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi tadi. Sehingga inilah sebetulnya orang-orang yang cerdik pandai itu menjadikan dirinya sebagai apa ini? Paradoks kriminologi, menjadi pelaku kejahatan. Lebih-lebih tadi disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa yang terjadi hari ini bisa saja adalah apa? Corporate crime. Ini orang-orang yang cerdik pandai karena ilmunya sudah masuk kepada wilayah kepemimpinan sebagai mungkin tanggung jawab kedua, ini bisa bermain di dalam wilayah-wilayah legislatif, eksekutif, yudikatif. Dia sebagai menjadi aktor korups atau aktor kriminologi, kejahatan yang baru, paradoks kriminologi tadi. Sehingga lahir apa yang namanya white collar crimes, itu karena bukan orang-orang yang bodoh di sana. Orang yang pinter, memahami data-data yang tadi salah satunya disampaikan oleh Pak Lutfi atau mungkin yang lain, bahwa orang-orang yang masih bodoh itu ya diberi keamanan menjadi sebuah komoditas bagi orang-orang yang pinter. Jadi sudah terjadi kebalikan. Dulu orang bodoh itu menjadi sebab dia berbuat jahat, yang diambil dari orang lain cuma sekedar mungkin uang recehan, ya. Sekarang ini orang-orang yang luar biasa tadi disampaikan Pak Lutfi, 40% APBN kita terkorups oleh orang-orang yang dalam tanda petik elit seperti itu. Dan yang terjadi apabila kita bicara tentang masalah korupsi, tidak ada kejahatan korupsi itu yang bersifat tunggal. Ya, tidak ada kejahatan korupsi itu yang bersifat tunggal, mesti corporate. Itu selalu akan dilahirkan orang-orang dalam pelaku penyerta. Ya, ada mededader, medepliktigen, outloken dalam konteks hukum ini. Banyak sekali. Siapa dia? Orang-orang mesti dalam kapasitas elit di dalam sebuah kelembagaannya. Jadi ini persoalan-persoalan yang akan nanti menggelinding. Apabila di sini dikatakan bahwa tanggung jawab kemanusiaan kita setelah belajar adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, yang pemimpin itu mempunyai makna esensial yaitu memilih, pertanyaannya adalah ada dua kemungkinan. Kita menjadi abdi negara atau menjadi abdi kepentingan diri atau kroni. Itu pilihan. Sunatullah itu cuma ada dua. Ya, menjadi pecinta yang urgensinya adalah memberi, berbagi, dan melayani, atau menjadi pengkhianat. Itu cuma pilihan saja. Apabila mungkin terjadi bahwa orang-orang itu sedang menguntungkan dirinya sendiri, maka jelas ditarik ke belakang, maka dia betul-betul menjadi perilaku yang tidak beradab. Ya. Di dalam konteks ilmu, dalam konteks hukum tata negara disebutkan, alhamdulillah, sebuah reformasi terjadi di negara kita. Tahun 98. Lahir sebuah kebijakan-kebijakan baru. Ada reformasi konstitusional, ada reformasi institusional, ada reformasi kultural. Alhamdulillah ya, karena dipandang bahwa undang-undang dasar kita yang kemarin itu ya melahirkan banyak perilaku-perilaku yang otoriter, sekarang sudah menjadi dirubah. Salah satunya adalah lahir sebuah konsepsi ya dalam pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ini sudah limit sekali, sangat jelas sekali. Ini berbeda dengan konsepsi undang-undang pra-reformasi. Karena di sana masih melahirkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah ya sebagai negara hukum, Rechtsstaat.
tidak hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka. Masih ada kata-kata, masih ada kemungkinan di situ sebuah kekuasaan lahir. Maka pasca reformasi menjadi penting untuk itu. Ada reformasi institusional. Ini penting sekali dalam konteks kajian tentang urgensi adabiah ya dalam aktivitas politik tadi. Ya. Untuk tidak melahirkan perilaku-perilaku yang sangat koruptif, maka lahir KPK. Ya. Lahir KPK ini menjadi sangat amat penting. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena kegiatan atau mungkin sebuah perilaku koruptif ini menjadi sebuah kejahatan yang extraordinary. Ya, menjadi extraordinary. Coba apabila mungkin kita sama-sama membaca buku ya, mulai tahun 1958. Ya, coba dilihat. Ya. Ini berdasarkan apa ini? Ini ada sebuah peraturan penguasa perang pusat. Begini, coba dilihat. Peraturan penguasa perang pusat. Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut. Tahun 58 itu korupsi sudah menjadi sebuah apa ini? Kejahatan perang. Ini saya Pak Sadarwoko, ini kira-kira mungkin bisa mengamini sudah mulai tahun 58 kita itu sudah menjadi darurat perang ini. Ya, terhadap siapa? Terhadap koruptor. Nah, sekarang menjadi apa? Luar biasa ini. Luar biasa sekarang ini. Ya. Kalau ini tapi kita beruntung ya, kita beruntung bahwa kita telah melahirkan secara konstitusional ya dalam konstitusi kita adalah KPK. Meskipun keberadaannya tadi diricui banget ya, ada 75 anggota KPA yang mau dicopot semua karena mungkin perilakunya yang luar biasa. Maka di situ mungkin karena apa? Ada aktor-aktor di belakang itu. Ini katanya Pak Lutfi maklar tadi. Ini memang menjadi iya. Ini sebuah teori yang pernah dikembangkan oleh Talcott Parsons dalam cybernetic law. Ini seperti ini ya. Hukum kita, budaya itu adalah sebuah posisi yang paling rendah. Ya. Dalam konteksnya mungkin Montesquieu kebudayaan itu menjadi ada pada wilayah bawah. Tapi ini bisa menjadi wilayah yang cukup tinggi nanti. Sebentar akan saya sampaikan. Maka wilayah kebudayaan ada di paling bawah sebagai sebuah kekuatan atau hukum adat kebiasaan. Di atas itu ada hukum sebagai sarana untuk rekayasa sosial. Di atas itu ada kekuatan politik. Bisa saja mungkin para ya elit-elit politik nasional itu ada pada wilayah itu. Saya masih ingat akhirnya Pak Lutfi, Pak Darwoco, ini Pak pada waktu Pak siapa itu? Pak Hamid Atamimi waktu itu sebagai sekretaris negara. Dia bicara 80% hukum yang berlaku di Indonesia yang terbuat adalah hukum kepentingan atau hukum kekuasaan. Hukum undang-undang ini cuma 11%. 80% undang-undang yang ada di Indonesia itu adalah undang-undang sebuah kepentingan-kepentingan. Lah kepentingannya siapa? Salah satunya adalah kepentingan para pemodal. Nah, yang ada di atas itu adalah kuasa ekonomi menjadi sangat-sangat dominan seperti itu, ya. Nah, uangnya siapa? Bukan uang maklar, tapi bisa saja uang hasil utangan bagi para anggota Sewu gitu ya, legislator untuk mungkin dana kampanye, gajinya cuma sebatas itu. Loh, kalau itu harus dikembalikan bagaimana? Bunga-bunga bank melilit, sementara gajinya terbatas. Maka tidak bisa tidak rasanya ya. Rasanya tidak bisa tidak kalau tidak korupsi tidak iso balik. Kira-kira seperti itu. Nah, data dari mana? Proyek-proyek sudah mungkin sudah ditutup oleh orang BPK, ada KPK, itu piye caranya? Lah, tadi ada perilaku-perilaku menyimpang. Karena apa? Balik. Karena saya harus mungkin bayar utang. Kalau tidak, nanti mungkin anggunan saya disita oleh bank. Ini sangat-sangat pragmatis banget gitu loh. Seperti itu. Ya, ini gambaran kita. Lah, kembali ada 3 tadi reformasi, ada reformasi kultural. Mohon maaf ini. Apakah tindakan korupsi, suap dan seterusnya itu sebagai budaya atau sebuah kejahatan? Kalau dikatakan kejahatan sudah sangat limit
strict diatur dalam undang-undang. Barang siapa, ya, karena mungkin kuasanya menguntungkan dirinya sendiri atau mungkin kroninya yang merugikan keuangan publik atau negara, itu korup, itu limit. Tapi perilaku mungkin masalah itu tadi, budaya-budaya musyawarah, ya, di semua lini, di semua tempat agak sulit. Saya coba ingatkan ini, apakah ini karena memang kita dulu pernah terlalu lama dijajah oleh Belanda atau tidak ya? Kan ada namanya itu sebuah model, model penjajahan dengan kultur stelsel. Ya, kita sama-sama tahu. Tapi kultur stelsel itu, ini mohon maaf, setiap bentuk strict, ya, legal penalty, konstruksi hukum, itu akan selalu membuat bias-bias yang kedua. Kemungkinan ada orang yang betul-betul akan mengukui sebagai hukum yang harus ditaati, ada model-model penyimpangan. Power tends to corrupt. Sebuah kuasa ilmu, kuasa politik, kuasa jabatan, kecenderungan korup. Diambil sisi-sisi tadi loh. Mengapa menjadi harus begitu? Korup itu kan kelakuan sing ngawur. Kelakuan ngawur itu adalah kelakuan hewan. Maka secara filosofis Aristoteles bicara, so on politikon, itu adalah manusia. Son itu adalah hewan. Hewan itu dalam konteks mungkin filsafat Thomas Hobbes, homo homini lupus, kelakuannya ngawur. Kan seperti itulah. Ini juga berbahaya. Ini karakter kemanusiaan kita kadang menjadi metu hewani. Kenapa? Ya emang etika, hukum diterjang. Gak penting memang. Kan itulah. Tapi apa? Lah aku ditagih kambek kambek pimpinan, kambek mungkin lembaga perbankan kon bayar, kalau nggak begitu berat. Ya, kultur stelsel itu melahirkan budaya kultur prosenten. Ini sering yang tidak juga dibahas. Biasa ini orang-orang itu bahasanya ngatok dalam konteks ekonomi, politik ekonomi nasional, ada ersatz kapitalisme, ada trickle down effect. Wah, ini luar biasa ini. Ini kekuatan-kekuatan ekonomi digandoli. Kalau mungkin politisi juga menjadi seorang ekonom, mereka akan melahirkan kemarin konglomerasi, konsep ersatz kapitalisme. Ini berbahaya. Coba, ini satu konsep tentang penjajahan masa lalu sebagai sebuah tradisi. Karena tradisi hukum kita mengikuti tradisi hukum Eropa kontinental, saya khawatir ini Pak Lutfi. Moga-moga saya bisa dapat tulisannya Pak Lutfi nanti. Apakah ini sempat terbahas atau belum ini? Saya senang tadi ada, luar biasa Pak Lutfi. Kultur stelsel itu melahirkan kultur prosenten. Tradisinya hukum Eropa kontinental itu serta-merta kebiasaan market pada masa lalu menjadi ada. Lega ngatok ndak iso. Belanda bukan kuat, tapi kenapa? Kelemahan kita karena kita dihancurkan oleh golongan kita sendiri, pribumi sing ngatok tadi kepingin mendapatkan prosentase. Kan seperti itu. Ya, ini harus menjadi pemahaman. Yang kedua, ya, ini akan melahirkan sebuah kejahatan berulang. Kejahatan yang lain, ini konsep-konsep penjajahan. Ini Pak Darwoco, insya Allah akan menjadi penting. Kenapa? Gambar-gambar politik di wilayah Nuswantoro ini kalau mungkin teman-teman dari ABRI, TNI pada waktu saya mengikuti Civil War dan seterusnya itu dilihat. Indonesia yang merah putih itu dalam kontestasi politik ekonomi, gambarnya itu di nasional Nusantara itu tidak ada. Ya, seperti mohon maaf, Aqua, ya itu sudah dikuasai oleh mungkin Denon dan seterusnya. Ini gambar-gambar. Ini menjadi apa nyatanya? Inilah sebetulnya politik ekonomi liberal. Ini politik kejahatan perang Belanda yang ketiga adalah politik ekonomi liberal. Ini sudah menjadi ada. Caranya bagaimana? Ya, aset Indonesia yang luar biasa, baik itu SDA atau SDM yang murah, itu menjadi sebuah komoditas. Ini orang pintar menjadikan orang bodoh sebagai sebuah komoditas. Ya dijual belikan.
orang-orang asing ke Indonesia. Aku punya tanah yang luar biasa, ya, makmur, ya, subur, silakan ditanami. Aku juga punya tenaga kerja yang murah. Ya, orang-orang itu menjadi taat karena di situ ada apa? Poenale sanksi yang sudah dulu ada. Itu seperti itu. Ini hukum yang juga mungkin memberikan legitimasi bahwa sebuah kejahatan akan menjadi ada. Karena apa? Penguasa yang menjadi salah satu sebabnya. Jadi begitu. Jadi yang terakhir, ya ini udah ngomong tentang masalah apa tadi? Posisi pemerintah, ya. Kita sebagai seorang pembelajar, kita juga menjadi seorang khalifah yang juga gawing tadi menjadi korup, ya, power chance to corrupt. Kalau ada biah cuma sekedar sebuah pengetahuan formal, katanya Pak Lutfi, karena diajar oleh tukang-tukang saja, bukan sebagai pendidik, kira-kira seperti itu. Ya seperti itu, cuma sekedar etika, ya, profesinya kuliah di fakultas syariah atau hukum dapat A, tapi kelakuannya adalah bejat, ya itu cuma karena apa? Diajar oleh tukang, bukan sebagai pendidik. Itu contoh seperti itu. Yang terakhir apa? Bahwa tanggung jawab kemanusiaan kita juga sebagai guru. Jadi dilengkapi aja, jadi pendidik, yo jadi penguasa, yo jadi guru. Ya, apabila kita dilahirkan oleh orang-orang tua kita yang buruk-buruk, maka bisa saja anak-anak ini juga ikut buruk. Sampai apa? Saya sami'na wa ata'na kepada mungkin guru saya, pemimpin saya, orang tua saya yang korup. Wah, ini juga gawat. Itulah ini berbahaya. Maka kembali kepada kita akan baik dan tidak baik. Kembali bahwa anak-anak kita di belakang itu akan mengikuti jejak langkah kita. Nah, semoga kegiatan webinar ini memutus rantai keburukan-keburukan menjadi dibelok arahkan oleh Pak Lutfi dengan tulisan-tulisannya menjadi ke arah yang kebajikan-kebajikan yang tadi disampaikan. Sekedar sebuah contoh, Pak Lutfi, ketepatan kalau tadi panjenengan dan ini tadi moderator kepengen menyampaikan kepada saya pernah ini, ya, ini menyebutkan kalau Pak Lutfi tadi dengan gamblang menyebutkan di situ DPR di Malang ini menjadi, mohon maaf Pak Lutfi, ini etis nggak menyebutkan namanya Malang atau mungkin Kediri atau mana, itu etis enggak? Saya kurang tahu, tapi saya akan mencoba membuat sebuah bahasa-bahasa yang saya tutup. Saya pernah didatangi oleh banyak orang, ya. Saya pernah didatangi oleh banyak orang. Saya kira dia mendemo saya. Yang datang kepada saya, ini saya biasakan. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung, ya. Saya biasakan bahwa ini sungguh, ya. Ada banyak orang datang, ada wartawan, ada banyak orang yang tidak pakai sandalnya sandal jepit. Tidak ada orang elit pun yang datang kepada saya pada waktu itu. Saya juga agak grogi, kenapa? Ada banyak orang yang mencari namanya Pak Darin. Pak Darin itu ada apanya? Saya tidak tahu. Dia meminta kepada saya, Pak Lutfi, sebuah klarifikasi. Produk perda. Ya, produk perda. Dia ingin, Pak Darin, apakah perda seperti ini perda yang baik atau tidak? Kalau Pak Lutfi tadi sampaikan bahwa ada 30% orang yang paham tentang masalah kinerja sebagai anggota legislatif, ini buah. Jadi produk perda itu diminta kepada saya mengklarifikasi atau memverifikasi. Ini perda ini baik atau tidak? Yang pada intinya adalah perda ini, mohon maaf, kepengen menaikkan gaji pimpinan. Saya katakan tetap pimpinan aja. Karena dampak daripada mungkin kebijakan meninggikan apa? 1000% atau 10 kali lipat. Alasannya bagus Pak Lutfi. Supaya para elit politik itu dengan kenaikan gaji yang 10 kali lipat atau 1000% itu adalah menjadi tenang. Wis enggak tolah-toleh, enggak golek ceperan. Nah seperti itu. Itu dalam awal-awal otonomi daerah. Saya bicara, ini enggak boleh. Bicara tentang masalah keuangan negara, gaji-gaji tentang pemerintah atau pejabat negara, ini bukan urusan perda. Ini urusan undang-undang yang harus dibuat oleh
legislatif di tingkat pusat. Ya, ini aura ini ya. Aura otonomi daerah waktu itu dia berlomba-lomba untuk meninggikan gaji. Seperti itu. Wah, nah ini bisa saja daerah A 1000%, daerah B ini bisa 10.000. Alasannya apa? Supaya para pejabat, pimpinan, elit politik itu tenang. Ya, tidak berbisnis ria. Ya. Saya katakan, wah ini undang-undangnya ya, ini sudah tidak ini Pak Lutfi. Lah orang-orang yang sandal jepit itu datang. Elit politiknya nggak ada, yang sepaton itu nggak ada. Sehingga kita punya kesadaran bahwa apakah orang-orang yang ada di pinggir jalan itu menjadi buta politik? Jawabannya tidak. Ya, dia menjadi orang-orang yang sebetulnya sangat paham tentang itu. Ya, cuman karena mungkin dia sabar, kira-kira ngono ya, atau mungkin sangat apatis terhadap kegiatan politik, ya kira-kira. Tapi akhirnya apa? Saya ini berarti apa ini? Demokrasinya bagus ini. Yang tidak bagus itu orang-orang yang berdasi, orang-orang yang pakai sepatu, baju. Ini jauh ini. Ya. Tapi ini mohon maaf, akhirnya apa? Saya dapatkan klaim, Pak Lutfi. Ya, Darin adalah orang yang paling tidak disuka. Ya. Darin orang yang paling tidak disuka oleh elit-elit politik sebuah daerah. Karena apa? Saya merejeki perda itu. Loh, yang heran saya adalah yang menjadi di situ tim ahli untuk lahirnya perda adalah siapa? Orang-orang akademi di sebuah kalangan perguruan tinggi yang hebat. Seperti itu. Nah, saya menjadi bingung saya. Berarti saya harus bertentangan dengan orang-orang dari kalangan saya sendiri, dari kalangan akademi. Seperti itu. Sungguh ini. Ya, ini sungguh. Ya. Saya akhirnya apa? Ya dikejar-kejar. Ya, itu. Akhirnya apa? Ya, saya banyak show ini di media massa yang pada akhirnya adalah apa? Perda itu mau di-drop, mau dicabut, tapi kenyataannya ada yang ngengkel. Tidak kepengen untuk itu di-drop. Dia sudah mendapatkan buah hasil perda itu. Gaji yang luar biasa tinggi. Apa yang akan terjadi? Bahwa akhirnya orang-orang yang memakan gaji di mana undang-undangnya tidak benar, ini diuber-uber dengan kasus korupsi. Sehingga dalam sebuah media massa, insya Allah di Jawa Pos, saya itu pernah menyampaikan, dan gambar saya pada waktu itu masih muda. Kalau sekarang ompong, ya, ini tahun 2000-an awal, ya, saya disebutkan ini. Sebuah ironis, ini kata-kata saya yang masih saya ingat. Ironis sebuah kejahatan itu dilakukan secara terbuka. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan undang-undang itu sebagai sarana untuk mengeruk kekayaan. Dan kata Pak Hamid Atamimi kalau diataskan adalah 80%. Yang 80% itu mungkin berkonotasi dengan 40% APBN itu adalah ya harta-harta APBN yang bocor kepada kantong-kantong seperti itu. Ya, karena apa? Ini bisa saja memberikan sebuah justifikasi lahirnya mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya wilayah Indonesia terkotak-kotak menjadi tidak berbendera merah putih tapi berbendera internasional. Inilah sebetulnya salah satu buah politik ekonomi liberal. Dan bagaimana kita ke depan? Logikanya adalah orang-orang yang hadir di sini mampu merevolusi sikap dan perilaku. Jadi anggota masyarakat yang biasa suka mendapatkan uang-uang saku dalam konteks mungkin money politik, logikanya adalah jangan menjual diri kita ini menjadi sangat amat murah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah bumi dan langit itu apabila mungkin dijadikan sebagai sarana pembayaran atas mungkin kapasitas kemanusiaan kita sebetulnya tidak cukup. Maka janganlah kita menjual terlalu rendah, sangat amat rendah dan tidak ada artinya. Cuma dengan sekedar mungkin uang-uang 50, 100 ribu. Itu berarti apa? Pelecehan kemanusiaan kita sendiri. Ya, bagi kalangan-kalangan akademisi yang mengikuti webinar ini, saya kepingin sitirkan ini kata-kata Al-Ghazali yang terakhir. Ya, yang lain saya makmum kepada yang Pak Lutfi sampaikan adalah, saya ulangi sekali lagi, mustikanya hidup itu ada pada ilmu, mustikanya ilmu itu ada pada adabiah. Saya lanjut, apakah uang
menggelisahkan hati orang yang berilmu, ia menjawab, orang yang hatinya berubah karena uang bukanlah orang berilmu. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir kata saya, ya Allah, jadikanlah hamba-hamba ini yang mengikuti kegiatan webinar ini ya ahli ilmu dan lelaku etis, moralitas, bermartabat, sebagaimana tadi Pak Lutfi sampaikan dan idekan sebagai sebuah harapan. Saya kira seperti itu, bisa saja nanti kita karena terbatas waktu ya. Tadi Pak Lutfi panjang, saya juga panjang, akhirnya kan tidak menjadi etis sebetulnya ya. Tadi saya harus mengakhiri pembicaraan saya seperti ini, meskipun tanpa ada teks, moga-moga kata-kata saya yang berasal dari hatiku yang terdalam, moga-moga masuk ke dalam hati sanubari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Darin atas materi yang disampaikan, terutama kata-kata bijaknya tadi. Semoga aja memang dapat kita semuanya peserta webinar dapat meresapi sehingga dapat melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu peserta webinar, kita lanjutkan pemateri atau narasumber berikutnya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Hadi, mohon maaf, yang terhormat Ibu Hajah Aisyah Lilia Agustina. Beliau adalah anggota DPRD. Kebetulan ada di Komisi A, yaitu bidang pemerintahan, DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, sekedar sebagai stimulus terkait materi yang akan disampaikan oleh Bu Ica nanti, seperti tadi disinggung oleh Bapak Darin pemateri dan pemateri sebelumnya, bahwa satu tantangan yang luar biasa kita hadapi terkait dengan bagaimana kita sebagai generasi bangsa di dalam mewujudkan good government di Republik kita ini, ada satu paradok tadi seperti yang disinggung oleh Pak Darin, paradok kriminologi, atau yang lebih parah itu tadi disebut juga oleh Pak Darin, ada yang namanya corporate kriminologi, di mana kalau dulu kejahatan itu disebabkan oleh kurangnya seseorang terhadap ilmu, tetapi yang hari-hari ini itu banyak terjadi dan bahkan di dalam pemerintahan kita itu dilakukan oleh orang-orang yang cerdik pandai. Nah, ini mungkin kira-kira nanti bisa disampaikan oleh Ibu Ica selaku Komisi A bidang pemerintahan, bagaimanakah upaya yang bisa atau yang akan disampaikan terkait dengan mungkin konsep-konsep ataupun strategi-strategi khusus di dalam mengelola yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mewakili sebagai legislator atau wakil rakyat di negara kita, khususnya di wilayah Nganjuk. Kepada Ibu Ica, waktu kita sampaikan, kita berikan. Ibu Ica, mic-nya tolong di on-kan dulu, Bu Ica. Lagi nggih. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke, selanjutnya berarti gini Bu Ica, kita tadi katanya jam 3. Iya. Bu Ica, mohon maaf ini kalau masih ada mungkin kesibukan, itu kita berikan dulu waktunya untuk Pak Hadi gitu, gimana Bu Ica ya? Monggo. Oke, itu aja ya.
Nggih, nanti menyusul setelah Pak Hadi nanti bisa kita kembalikan ke jenengan lagi gitu. Nggih. Tadi konfirmasi terakhir jam 3 jadi saya belum siap. Nggih, monggo dilanjut. Nggih, dianu dulu Bu untuk Pak Hadi nanti dulu ya. Nggih. Oke, Bapak Ibu peserta webinar dan teman-teman semuanya, mungkin mohon maaf lupa tadi saya sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa peserta webinar dan undangan sekaligus kemarin ajakan untuk mengikuti webinar kemarin ini ada beberapa, tidak hanya untuk mahasiswa saja, namun kita juga webinar ini itu diikuti oleh teman-teman mungkin dari media, kemudian ada lembaga masyarakat, sosial masyarakat, swadaya masyarakat, kemudian ada juga beberapa teman-teman dari ormas kepemudaan dan organisasi-organisasi yang ada di baik Kediri ataupun Nganjuk dan sekitarnya. Mungkin itu kita lanjutkan kepada Bapak Hadi, yang kebetulan Bapak Hadi dan Bu Ica ini sama-sama sebagai anggota Dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur dan sekaligus juga sama-sama ada di Komisi A, yaitu bidang pemerintahan. Oleh karena itu langsung saja kepada Bapak Hadi, itu waktu kami persilahkan. Halo Bapak Hadi. Assalamualaikum Bapak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Pak Hadi, mic-nya tolong di on-kan dulu Pak Hadi. Pak Hadi. Oh ya, sudah. Okay. Iya. Terima kasih Pak Hadi. Itu sudah monggo Pak Hadi dilanjutkan. Oke. Berapa menit kira-kira Pak moderator? Ya. Monggo langsung Pak Hadi. 15 menit ya, 15 ya. Kita secukupnya aja ya. Ya, tadi sudah oleh para pakar sudah disampaikan panjang lebar. Jadi saya selaku Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Jawa Timur tidak akan menyampaikan panjang lebar, yang jelas kami akan mengingatkan masalah-masalah hadapan politik yang menuju pada pemerintahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Bupati Rektor, Pak Dekan, beserta staf Institut Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, serta para narasumber, para senior yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini memang sudah disampaikan oleh para pakar dunia pendidikan, maka Pak Lutfi, ada yang lain-lain. Lah itu menunjukkan bahwa kami sangat bangga, kami sangat senang bahwa ternyata para kalangan akademisi ini mulai bangkit lagi. Apa yang tertera pada awal dari reformasi, bahwa reformasi itu bertujuan untuk merubah lain-lain termasuk tata pemerintahan dan sebagainya. Cuma pada konsep reformasi itu hanya mengusung 3 agenda penting saat itu, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara tidak menyinggung masalah yang lain-lain. Akhirnya apa? Reformasi yang tanpa konsep 1998 itu tidak tertera secara jelas. Karena pada saat itu saya juga bagian dari pelaku untuk mengadakan reformasi. Namun demikian, setelah reformasi berjalan, ternyata kalangan kampus ini sudah merasa puas mungkin ya. Akhirnya tidak serta-merta, tidak secara proaktif lagi. Sampai-sampai pada etape, pada kepemimpinan
Pak SBY maupun Pak Jokowi ini, kalangan kampus ini tidak tahu, kami mengkritisi antara tidak berani atau memang sudah lelah. Gitu. Mestinya untuk meluruskan pada agenda-agenda reformasi, kalangan kampus itu mestinya tetap welcome. Seperti kemarin kejadian menjelang pemilu, bahwa ada fenomena yang menarik. Fenomena yang menarik itu apa? Bahwa mestinya kebijakan atau kebijakan potensi yang mengarah pada yang lebih baik, mestinya kalangan kampus itu ikut berbicara, ikut bersuara. Walaupun memang ada intimidasi atau tekanan dari penguasa. Nah, independensi dari kalangan kampus kemarin itu kami lihat sangat terpaksa atau tidak berani. Nah, ketika pada perhelatan, karena saya sendiri memang dari partai yang bukan, adanya kajian akademisi, apapun yang dikeluarkan atau yang ditetapkan atau yang diundang atau perda yang bisa akademisi. Kami berharap ke depannya ini kampus itu bangkit lagi. Di era demokrasi ini sebenarnya kan tidak ada larangan bahwa semua kan bisa bersuara, semua bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, pada kemarin itu karena kalangan kampus ini independensinya itu kelihatan kabur itu. Takut, terutama para petinggi-petinggi kampus ini. Nah, semestinya janganlah dari kampuslah semuanya itu berbenah. Dari kampuslah semuanya bisa berubah. Karena kami juga berangkat dari kampus. Kami berharap teman-teman kampus tetap semangat. Biar jangan selalu menyalahkan apa yang menjadi produk dari undang-undang, yaitu anggota DPRD, anggota DPR, dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga kami menyikapi secara politik yang lebih baik. Artinya apa? Bahwa kami lahir adalah dari kedaulatan rakyat. Kami terpilih adalah apapun, siapapun sebagai pemenang dari kekuasaan ini adalah yang memilih adalah rakyat. Kami tidak bisa memaksa kehendak rakyat seperti apa. Tapi yang jelas, rakyat kami sudah berusaha untuk menyampaikan yang terbaik, demokrasi. Jadi suara terbanyak, makanya jangan menyalahkan anggota legislatif saja, tetapi juga introspeksi kedaulatan rakyat. Jadi, mari kita memperbaiki ke depan agar instrumen-instrumen negara ini tertata dengan baik, terpilih dengan sesuai kehendak oleh kedaulatan rakyat. Makanya kami bangga ketika kampus sudah mulai buka seminar-seminar, buka simposium-simposium dan sebagainya. Inilah yang kami harapkan. Agar apa? Suara kami yang ada di legislatif sama-sama bisa berjalan sejajar dengan suara-suara para akademisi yang ada di kampus, biar perpaduan ide gagasan itu bisa menyatu. Jadi harapan kami memang inilah memang demokrasi, apapun
yang hasil dari produk demokrasi, karena demokrasi sendiri dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Masalah hal-hal yang terkait dengan masalah etika moral politik masyarakat, itu bukan tugas kami, tetapi tugas para akademisi. Karena apa? Biar menyampaikan secara detail ke masyarakat, penyadaran kepada masyarakat agar seperti apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi, jangan sampai yang berkuasa adalah uang. Ya terlepas itu memang uang tidak segala-galanya, tapi memang segala-galanya butuh uang. Tetapi kami juga memantau bahwa ayo kita bermain politik, ayo kita bermain demokrasi yang fair, biar masyarakat diberi kesempatan, masyarakat diberi kewenangan untuk memilih para calon wakil-wakil rakyatnya, termasuk juga kepala daerah, termasuk juga kepala negara. Sampai detik ini kami juga tidak bisa ngomong masalah kepemimpinan sekarang, karena semua masyarakat sudah tahu. Dan kami pun tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena itu juga bagian dari pilihan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi moderator, kami bisa menyampaikan sedikit sentilan tadi Pak Lutfi apa curhat terkait dengan ide gagasannya. Kami selaku juga bagian dari legislatif juga menyampaikan. Jadi yang lebih baik sekarang kita itu tidak perlu menyalahkan siapa yang salah atau menyalahkan siapa yang mau disalahkan. Tetapi yang terbaik adalah mari kita berbenah masing-masing, berbenah sama-sama, mari bekerja sama dengan baik. Termasuk kalangan akademisi, kami siap anggota legislatif ketika di kampus masing-masing ada seminar dan sebagainya, kami siap hadir untuk menjadi narasumber, biar kita sama-sama bisa memperbaiki untuk Indonesia lebih baik. Mungkin demikian Pak Moderator, karena tugas kami juga banyak, kami sudah menunggu kurang lebih tadi 1,5 jam lebih. Sekiranya penyampaian kami kurang berkenan, yang jelas kami titip pesan kepada generasi muda, para mahasiswa, mahasiswi, agar tetap semangat. Siapa lagi yang nanti akan menggantikan negara ini kalau tidak saudara-saudara semuanya. Saya harapkan generasi muda ke depan yang harus lebih baik dari generasi yang sekarang. Kalau sekarang generasi korup, ke depannya jangan sampai terjadi lagi. Karena memang kekuasaan itulah sangat-sangat berat mempertanggungjawabkannya. Ya, memang Pak Kapol, kalau orang belum masuk, iya, belum masuk nantinya pasti akan mengalami hal yang sama. Untuk kalangan muda dan semangat untuk semua di era yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.